kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu. Tetap semangat. Jangan menyerah, meraih mimpi. Hidupku hanya untuk sosial. Hidupku hanya untuk peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Sandi Social. Hidup selalu bersosial. Sandi Social. Tetap bersosial. Salam Sandi Social. Salam sosial. Salam peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Salam Sandi Social. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San, siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang, dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja. Ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli. Ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Brateng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada nggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret. Saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmond memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat.
menjadi institusi yang melindungi hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika Mas. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima, kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu. Tapi sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu.